Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silaturahmi Deng Marwa, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Banggai, SMA Negeri 1 Batui. Di sini saya akan masuk pada tahap aksi nyata pada modul 2.3, di mana mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Dalam tahap ini saya sudah mencapai pada pasca observasi akademik. Di sini sudah ada teman saya, guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Indri. Ya, kita langsung saja Ibu Indri ya. Baik Ibu Indri, bagaimana kabarnya Ibu Indri? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana perasaan Ibu Indri setelah melakukan pembelajaran hari ini, yang mana saya sebagai supervisornya? Alhamdulillah senang bisa memulai pembelajaran dengan baik. Ya, intinya perasaannya Ibu Indri sekarang sudah senang, sudah plong ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran tadi. Alhamdulillah Bu, saya sudah melihat kegiatan pembelajaran Ibu tadi itu di kelas sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan saya melihat itu antusias dan kesabaran Ibu itu dalam hari siswa itu sangat bagus sekali Bu. Jadi saya sangat terpukau dengan kesabaran Ibu. Kemudian di tahap pasca observasi ini, kira-kira menurut Ibu itu pada tahap ini apa yang Ibu Indri inginkan? Ya, untuk tahap pembelajaran ini saya lebih menginginkan pembelajaran saya berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak begitu antusias dalam belajar. Hanya itu saja. Jadi tujuan kita pada observasi ini itu untuk merefleksikan terhadap pembelajaran yang Ibu Indri lakukan, dan mungkin kita bisa menemukan rencana atau tindak lanjut untuk kedepannya Bu, dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Apakah pembelajaran yang Ibu Indri tadi lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan rencana Ibu Indri? Untuk sementara ya, alhamdulillah pembelajaran sudah bagus. Cuma tujuan pembelajaran itu belum maksimal. Belum maksimal karena masih ada juga anak-anak yang tidak konsentrasi padahal sudah dikasih ice breaking. Nah, kemudian kalau ketika mau ditanya soal, mereka belum antusias menjawab, belum begitu memahami apa yang akan mereka jawab dari pertanyaan yang saya berikan. Nah, terus kira-kira dari indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi itu, mana yang saat ini sudah ada pada siswa Ibu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran? Salah satunya itu semangat mereka belajar. Jadi masalahnya mereka sudah semangat, tapi di jam-jam kritis mereka sudah menurun semangatnya. Itu yang membuat saya menjadi masalah buat saya. Jadi memang kalau kita melihat itu anak-anak semangatnya mereka itu di awal-awal saja, tapi kalau sudah sampai 20 menit sampai 30 menit mereka itu sudah mulai jenuh. Jadi gampang bosan begitu ya. Baik Ibu, kalau begitu sekarang kira-kira apa ide atau tindakan Ibu untuk meningkatkan antusias belajar siswa Ibu? Untuk menambah antusias belajar siswa itu ya, pertama-tama saya harus tahu dulu mereka, karakter mereka. Apakah mereka sudah siap belajar atau belum. Kemudian dalam pembelajaran, pertengahan pembelajaran itu kan biasa siswa kan sudah menurun semangatnya. Menurun semangat untuk belajar. Makanya saya harus memberikan ice breaking. Jadi pemberian ice breaking itu harus berkali-kali mungkin ya. Kalau kan jam-jam 7-8 itu kan memang siswa sudah mulai mengantuk begitu ya Bu. Jadi memang harus diberikan semangat anak-anak supaya bisa termotivasi untuk belajar lagi. Betul Ibu, bahwa di awal-awal pembelajaran itu kita harus memang mengetahui perasaan siswa, supaya siswa itu kita bisa berikan ada namanya teknik stop. Teknik stop itu untuk menstabilkan perasaan-perasaan mood siswa. Baik Ibu, tadi Ibu bilang minat baca anak-anak itu berkurang. Terus kira-kira apa ide atau tindakan Ibu untuk meningkatkan antusias minat baca siswa Ibu? Untuk meningkatkan minat belajar siswa itu ya mungkin saya sebagai guru harus jeli mengetahui
minat siswa itu bagaimana. Iya. Jadi saya mungkin harus membuat satu bentuk materi yang menarik, pembelajaran yang menarik untuk siswa dengan membuat serangkaian video yang akan ditampilkan di Infocus atau LCD. Nah, itu bagus sekali Bu ya. Kalau memang kan kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan peserta didik, karena di mana peserta itu kan pengetahuannya berbeda-beda. Jadi ada gaya belajar itu kan ada 3. Ada auditori, terus ada visual, ada kinestetik. Mungkin dengan anak-anak secara auditori itu mendengarkan dia bisa memahami, dia cepat langsung. Ada juga siswa yang nanti bisa melihat video atau gambar, siswa bisa terbuka pengetahuannya. Dan juga itu ada namanya kinestetik. Siswa itu nanti bisa melakukan, baru dia bisa mengerti seperti itu. Jadi kita harus memang mengetahui sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan tadi Ibu bilang Ibu akan memberikan sebuah video, itu bagus sekali Ibu, karena dia berhubungan dengan visual. Visual. Jadi memang itu bagus sekali Ibu ya. Kedepannya mungkin Ibu bilang tadi akan memberikan pembelajaran melalui video, itu bagus sekali, dan itu memang membuat semangat siswa juga, karena dengan pemberian video itu bisa senang, terfokus seperti itu Ibu. Hanya saja biasanya kalau membuat satu bentuk video untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam sekolah itu kayaknya masih kurang memadai. Jadi untuk membuat satu bentuk video itu kita harus memerlukan LCD yang lantas, LCD yang ada, sarana yang ada, fasilitas yang ada itu terbatas. Ya. Kita sediakan guru itu ada 40, sementara Infocus itu cuma berapa? Ada 5 barangkali. Jadi itu kebutuhan kita di situ juga tidak terpenuhi. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan tadi bahwa Ibu itu memiliki keterbatasan, misalkan kalau pembelajaran itu menggunakan video. Kira-kira ada tidak cara lain yang Ibu lakukan untuk meningkatkan antusiasme kegiatan minat baca siswa Ibu? Ya kan tadi untuk membuat satu bentuk materi dalam wujud video kan, kita memiliki keterbatasan sarana fasilitas ya, karena dipinjam oleh teman yang lain kan. Jadi saya punya ide untuk membentuk satu bentuk video yang akan saya kirim melalui via WhatsApp, WhatsApp. Nah, jadi yang saya kirimkan itu hanya dalam wujud linknya, alamatnya, kemudian siswa langsung membuka di handphone mereka masing-masing. Nah, itu bagus sekali Ibu, itu sudah, karena memang kita di sini kan kekurangan sarana, jadi kita bisa memfasilitasi anak-anak dengan membuat link. Mungkin Ibu sudah bisa membuat materi-materi, terus kita berikan kepada anak linknya saja, jadi mereka bisa melihat atau membaca melalui HP dan menonton video melalui HP. Nah, itu sudah termasuk pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Sekarang kan Ibu mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Kira-kira minggu depan insya Allah apa yang menjadi rencana saya bisa saya wujudkan demi menambah motivasi pembelajaran siswa. Ya, baik, itu bagus sekali dari minggu depan ya Ibu ya. Biasanya ketika kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran harus ada orang yang mendampingi kita Bu. Jadi kira-kira siapa yang nantinya yang akan Ibu ajak untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin ada teman-teman yang Ibu ajak untuk bisa mendampingi Ibu dalam pembelajaran. Dalam hal ini saya bisa minta bantu kepada teman, ya, Ibu sendiri mungkin, Ibu Hamidar atau kepala sekolah dan teman-teman yang lain yang memang sudah punya keahlian di bidang itu. Nah, kebetulan kan kita di sekolah kita di sini kan sudah ada 3 orang yang mengikuti guru penggerak. Jadi Ibu nantinya mungkin akan bertanya mungkin kepada saya, Ibu Hamidat atau kepala sekolah tentang bagaimana kita mengajar sesuai dengan kebutuhan bakat minat peserta didik itu. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu intinya kita harus mengedepankan profil pelajar siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, jadi di akhir pembicaraan ini apa yang Ibu bisa simpulkan?
Yang bisa saya simpulkan bahwa antusias anak-anak Iya, iya. itu ternyata anak-anak lebih antusias kalau mereka dipenuhi dengan kebutuhan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Gitu. Jadi untuk mendapatkan pencerahan, Iya. saya mungkin harus banyak belajar lagi Iya. ya kepada guru-guru, Salam khususnya guru penggerak, iya, iya. kepada guru penggerak Iya, iya. supaya bisa terarah dengan Iya. baik. Jadi memang di pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 pembelajaran berdiferensiasi konten, terus yang kedua ada namanya pembelajaran berdiferensiasi proses, terus yang ketiga berdiferensiasi produk. Nah, kalau produk ini kita ya, di produk ini kita memberikan tugas-tugas siswa itu dan hasil tugasnya itu mereka bisa mengerjakan sesuai dengan bakat minatnya. Mungkin siswa tersebut minatnya itu dia bisa membuat video, terus yang lainnya dia bisa membuat poster-poster, yang lainnya juga mungkin dengan PowerPoint. Jadi intinya kita memberikan kebebasan kepada peserta didik. Jadi kita tidak harus menuntut peserta didik itu harus seperti itu, tetapi kita membebaskan peserta didik sesuai dengan bakat minatnya. Nah, seperti itu. Makasih. Oke Ibu, terima kasih dengan perbincangan hari ini. Iya. Saya sudah mendapatkan pencerahan bagaimana saya bisa memulai pembelajaran dengan baik. Iya. Iya Bu, semoga kedepannya Ibu berhasil ya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya dan anak-anak bisa antusias lagi dalam belajarnya. Dan terima kasih juga karena Ibu telah mempercayakan pada saya untuk bersama-sama kita mencari solusi dari permasalahannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu.